Geografi regional dunia merupakan cabang geografi yang fokusnya membedakan wilayah satu dengan yang lain. Tujuannya agar kita bisa melihat karakter khas tiap kawasan, baik dari segi fisik maupun sosial ekonomi. Dalam konteks global, geografi regional membantu kita memahami bagaimana satu wilayah saling mempengaruhi, misalnya hubungan ekonomi antar Asia dan Eropa. Konsep wilayah dan regionalisasi. Sebelum masuk ke tiap benua, kita perlu memahami dulu konsep wilayah. Ada dua jenis wilayah, yaitu formal dan fungsional. Wilayah formal ditentukan oleh kesamaan sifat, misalnya Asia Timur yang sama-sama beriklim sedang dan memiliki budaya Konfusianisme. Sedangkan wilayah fungsional terbentuk karena aktivitas, contohnya kawasan industri Eropa Barat. Proses pembagiannya disebut regionalisasi. Tujuannya agar kita bisa menganalisis dunia secara sistematis. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian benua. Yang pertama yaitu benua Asia. Asia merupakan benua terbesar dan terpadat di dunia. Kondisi fisiknya sangat beragam, mulai dari gurun di Timur Tengah, pegunungan Himalaya, hingga daerah tropis di Asia Tenggara. Asia juga punya peran penting secara ekonomi karena negara-negara seperti Jepang, Tiongkok, dan Korea menjadi pusat industri dan teknologi. Namun tantangannya juga besar seperti polusi, ketimpangan sosial, dan bencana alam. Benua kedua yaitu benua Afrika. Afrika sering disebut benua hitam bukan karena warna kulit penduduknya, tapi karena dulu wilayah ini masih misterius bagi dunia luar. Potensinya luar biasa, kaya mineral dan minyak, tapi masih banyak negara yang kesulitan karena dampak kolonialisme dan konflik sosial. Masalah seperti kekeringan dan penyakit tropis juga masih jadi isu utama di kawasan ini. Benua ketiga yaitu benua Eropa. Eropa memiliki sejarah panjang sebagai pusat peradaban dunia. Dari segi geografi, Eropa punya iklim sedang yang mendukung kehidupan manusia. Saat ini Eropa dikenal dengan integrasi politik dan ekonomi melalui Uni Eropa. Tapi tantangan barunya adalah penuaan penduduk dan arus imigrasi dari Timur Tengah dan Afrika. Benua keempat yaitu benua Amerika. Benua Amerika terbagi menjadi tiga bagian, utara, tengah, dan selatan. Amerika Utara terutama Amerika Serikat dan Kanada, termasuk negara maju. Sedangkan Amerika Selatan masih berkembang tapi kaya sumber daya alam. Masalah yang dihadapi antara lain deforestasi Amazon dan ketimpangan sosial yang cukup besar. Kelima yaitu benua Australia dan Oceania. Australia dikenal sebagai benua terkecil, tetapi maju secara ekonomi. Penduduknya sedikit, namun teknologi dan pertaniannya sangat berkembang. Di wilayah Oceania, negara-negara kecil seperti Fiji dan Tuvalu menghadapi ancaman naiknya permukaan laut akibat perubahan iklim. Benua terakhir yaitu benua Antartika. Antartika adalah benua paling selatan di bumi. Hampir seluruhnya tertutup es. Tidak ada penduduk tetap di sana, tetapi banyak peneliti dari berbagai negara datang untuk penelitian iklim dan lapisan ozon. Karena sensitif terhadap perubahan suhu global, Antartika jadi indikator penting perubahan iklim dunia. Dari pembahasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa setiap benua punya karakteristik unik yang saling berkaitan. Studi geografi regional penting karena membantu kita memahami hubungan antar lingkungan dan manusia dalam skala global. Dengan memahami perbedaan tiap wilayah, kita bisa merancang pembangunan dunia yang lebih berkelanjutan. Itulah tadi pembahasan materi saya tentang geografi regional dunia. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.